Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar PPSDM Kemendagri Yogyakarta, golongan 3, Angkatan 93, kelompok 3, subkelompok 2, terdiri dari 4 personil, yaitu 1. Siti Honimah SPD sebagai Ketua, 2. Radmini SPD, 3. Tias Febrianti SPD, 4. Karomah Dwi Nurwanti SPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video visualisasi untuk memenuhi tugas 3, agenda 3 yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Simak videonya ya teman-teman. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Sebagai seorang ASN, seyogyanya mampu memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan mengetahui cara memuaskan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, ASN wajib melaksanakan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Namun dalam kenyataannya, sistem birokrasi kita masih menjadi hambatan dalam pembangunan, yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja ASN, pelayanan yang belum berjalan optimal, dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tugas agenda 3, berikut ini kami paparkan tentang pelayanan publik maupun manajemen ASN di lingkungan tempat kerja kami. Sekolah merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang merupakan salah satu faktor penentu mutu sumber daya manusia. Sebagai pendidik dan pengajar, guru sangat dibutuhkan dalam membentuk manusia berkarakter cerdas untuk membangun mutu diri dan mutu pendidikan di sekolah, sehingga sekolah mampu berinovasi dan memiliki daya saing yang tinggi dalam skala lokal maupun global. Guru adalah tenaga profesional yang pekerjaan utamanya mengajar dan mendidik sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas belajar atau learning community atau dalam ruang lingkup lebih luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Guru sebagai pekerja atau individu yang berada dalam organisasi harus bekerja secara profesional sebagai bentuk pelaksanaan pekerjaan yang bermutu dan berkualitas tinggi, di mana pada semua jenjang unit usaha atau unit organisasi, upaya bersaing dan berinovasi serta berkompetisi sudah merupakan suatu keharusan jika organisasi itu ingin tetap eksis atau bertahan. Namun, kondisi di lapangan masih terdapat ketimpangan antara kondisi real dengan kondisi idealnya. Ketimpangan tersebut terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul di lapangan terkait dengan pelaksanaan manajemen ASN dan pelayanan publik. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah 1. Kurangnya kedisiplinan ASN terhadap waktu. 2. Pembuatan perangkat pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 3. Rendahnya kepedulian guru terhadap kebersihan, kerapihan, dan keindahan lingkungan. Serta yang keempat, kendala pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berdasarkan tahapan praanalisis dan tahapan tapisan terhadap isu-isu menggunakan analisis APKL dan USG, maka diperoleh core isu yaitu kurangnya kedisiplinan ASN terhadap waktu. Kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan adalah optimalisasi sumber daya manusia, terutama guru. Guru merupakan faktor yang sangat esensial dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam bidang pendidikan. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan sekolah, maka diperlukan guru yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada peraturan yang berlaku dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tujuan sekolah. Sebagaimana diatur dalam manajemen ASN, seorang ASN wajib menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang di dalamnya termasuk nilai kedisiplinan sebagai wujud ASN yang berakuntabilitas. Perilaku ASN yang tidak patuh terhadap peraturan menandakan sikap yang bertentangan dengan manajemen ASN. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, guru yang datang terlambat dan pulang lebih awal merupakan cerminan seorang ASN yang tidak melaksanakan pelayanan publik secara optimal sesuai standar pelayanan. Berdasarkan analisis penyebab masalah dari isu tersebut, kami dapatkan beberapa faktor penyebab dari kurangnya kedisiplinan ASN terhadap waktu, yaitu kurangnya kesadaran ASN terhadap peraturan yang berlaku, atasan yang kurang tegas terhadap ASN yang tidak disiplin waktu, belum adanya reward and punishment atau penghargaan dan hukuman bagi ASN terkait kedisiplinan waktu, masih digunakannya presensi manual sehingga dengan mudah dimanipulasi,
jarak dari rumah ke tempat kerja yang jauh, serta lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Lalu, bagaimana alternatif solusinya? Terkait masalah kedisiplinan yang terjadi di sekolah, berikut ini alternatif solusi yang dapat diterapkan. 1. Sekolah memiliki sistem pengendalian ketertiban yang dikelola dengan baik. Misalnya, presensi elektronik maupun foto bersama setiap pagi pukul 7.00 dan siang pukul 14.00. Kedua, adanya keteladanan disiplin dalam sikap dan perilaku yang dimulai dari pimpinan sekolah atau pejabat atasan. Ketiga, mewajibkan guru untuk mengisi agenda kelas dan mengisi buku absen yang diedarkan oleh petugas piket. Keempat, pada awal masuk sekolah, kepala sekolah bersama guru membuat kesepakatan tentang aturan kedisiplinan. Kelima, memperkecil kesempatan guru untuk izin meninggalkan kelas. Dan yang terakhir, setiap rapat pembinaan diumumkan frekuensi pelanggaran terendah. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah kedisiplinan, rekomendasi solusinya adalah dengan memberikan reward and punishment. Reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Tujuan dari pemberian reward and punishment adalah untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Dengan dua hal tersebut diharapkan dapat menjadikan seorang ASN yang akuntabel. Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.